bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Pilar cahaya merah yang sangat terang, yang terlihat di puncak gunung, yang dibebankan ke langit secara bertahap mulai tersebar. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi sinar cahaya tipis, dan benar-benar menghilang ke langit malam. Pilar cahaya menghilang sepenuhnya ke tubuh berotot Little Flame. Seseorang samar-samar bisa melihat, semacam cahaya keemasan melonjak di bawah kulitnya. Kekuatan dan intensitas cahaya itu beberapa kali lebih kuat, jika dibandingkan dengan masa lalu. Mata Flame kecil yang tertutup rapat, juga tiba-tiba terbuka pada saat ini. Cahaya keemasan yang tajam melesat, seolah-olah itu adalah zat yang sebenarnya. Itu menyebabkan seseorang takut menatapnya. Ledakan. 2R. Cahaya keemasan secara bertahap menjadi redup, sebelum akhirnya tenang. Flame kecil akhirnya berdiri. Tubuh kuatnya segera menyebabkan kelompok Moling, yang duduk di sampingnya, mengalami tekanan kuat. Segera, mereka mundur sedikit, sementara ekspresi mereka dengan lembut berubah. Bukannya berarti, mereka belum pernah melihat para ahli di 4 Yuan Nirvana Stage. Namun, itu adalah pertama kalinya, mereka melihat seseorang yang memiliki aura yang mengejutkan, setelah hanya maju ke 4 Yuan Nirvana Stage. Apakah kamu berhasil? Tanya Lindong. Ada beberapa orang di puncak gunung, yang tidak terpengaruh oleh aura api kecil, kemungkinan Lindong, Little Marten, dan Surou. Segera, mereka bertiga berbalik dan melirik Little Flame. Iya, aku berhasil, ucap api kecil. Api kecil membuka mulutnya, dan tersenyum pada Lindong. Matanya berisi kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan. Dia bisa merasakan energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya, seperti naga yang marah. Jika saat ini dia akan bertemu sosok seperti Meng Lei, dari Wind Cloud Empire lagi, kemungkinan dia akan dapat melumpuhkan Meng Lei dalam kecepatan kurang dari 5 pukulan, dan dia pasti tidak akan mengalami kesulitan seperti sebelumnya. Suasana di sini benar-benar tegang, karena kesengsaraan, kata Marten kecil dengan malas. Little Flame tersenyum konyol. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, dan menatap langit malam di sekitarnya. Pada saat itu, wajahnya yang awalnya kaku, tiba-tiba dipenuhi dengan kekejaman yang ganas. Dia seperti harimau ganas yang terbangun dan tak tertandingi. Ki hitam seperti monster keluar dari dalam tubuhnya, dan benar-benar berubah menjadi sosok harimau hitam besar. Aura ganas menyebar dan menutupi seluruh langit malam. Kerajaan-kerajaan dan para ahli, yang masih mengamati tempat ini dari langit malam di sekitarnya, memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka, karena aura jahat ganas yang menutupi tempat ini. Mereka bisa merasakan riak kuat yang mengisinya. Segera, wajah mereka berubah drastis. Kekuatan ini bisa langsung dibandingkan dengan beberapa ahli di puncak 4 Yuan Nirvana Stage. Karakter kejam yang lain muncul, ucap penonton. Cukup banyak orang yang mengutuk dengan keras. Awalnya, baik Lindong dan Little Marten, cukup untuk mencegah musuh mereka. Sampai-sampai, musuh mereka tidak berani melakukan apapun. Pada akhirnya, orang ini, yang baru saja mengalami kesengsaraan Nirvana keempat, sebenarnya juga seganas ini. Siapa yang berani menyinggung kelompok seperti itu? Ucap penonton. Orang-orang di bawah langit malam, yang awalnya bermaksud untuk menargetkan kelompok Lindong, kini benar-benar meninggalkan pemikiran seperti itu pada saat ini. Mereka saling berhadap-hadapan, sebelum mereka semua berbalik dan menyelinap pergi. Lindong memandang sekelompok orang di sekitarnya, yang telah menyebar sangat cepat. Tidak perlu terlalu takut pada orang-orang yang berpikir seperti seorang pencuri, tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Ayo pergi. Sudah hampir pagi. Kita harus mempercepat pergerakan kita, dan bergegas ke 100 Empire Mountain sesegera mungkin, ucap Lindong. Karena api kecil telah berhasil menahan kesengsaraan Nirvana, tidak perlu lagi berlama-lama di sini. Lindong mengangkat kepalanya, menatap langit sebelum melambaikan tangannya dan berkata,
Saat ini, hampir semua kerajaan dan ahli di wilayah inti ini semua menuju ke Gunung 100 Kekaisaran ini. Lindong tahu bahwa ia akan dapat menyaksikan para ahli top sejati dalam tak terhitung banyaknya kekaisaran di wilayah Suan Timur di tempat itu. Mungkin prestasi kelompok Lindong dapat dianggap layak di antara mereka, para ahli top kerajaan super, yang telah mengambil jalan serupa ke wilayah inti. Namun, pada saat yang sama, ada juga individu-individu luar biasa lainnya, yang menonjol di jalurnya masing-masing. Pada akhirnya, para jenius ini, yang menonjol setelah mengalami banyak tantangan, akhirnya akan bertarung di wilayah 100 Empire Mountain. Pertempuran di sana kemungkinan akan menyebabkan darah seseorang menjadi panas dan mendidih. Pelatihan tangguh selama 1 tahun, juga akan diberikan konfirmasi akhir di tempat itu. Orang juga akan tahu, apakah ia akan menjadi naga atau cacing. Berita tentang perbuatan mereka menyebar dengan cepat di wilayah inti ini. Segera, setelah kekaisaran jaring hebat sepenuhnya dihabisi oleh kelompok Lindong malam itu, berita tentang hal ini mulai menyebar seperti angin. Keributan besar muncul secara alami, ketika berita itu menyebar. Banyak orang tahu, betapa kuatnya kekaisaran jaring hebat itu, dan mereka jelas bukan individu biasa. Meski begitu, mereka masih dikalahkan secara menyedihkan oleh kelompok Lindong. Ini tanpa disadari, menyebabkan kerajaan super lainnya, yang awalnya menargetkan kelompok Lindong, kini menyimpan kembali pikiran itu. Cukup banyak orang juga yang terkesiap, ketika mendengar berita itu. Tanpa sadar, reputasi kelompok Lindong menjadi semakin kuat. Saat ini, banyak prestasi mereka membuat banyak orang mengerti, bahwa mereka pasti akan menonjol dalam perang 100 kekaisaran ini. Dalam 100 Empire Wars sebelumnya, para pesaing yang datang dari kerajaan peringkat rendah, pasti tidak akan bisa mendapatkan kursi di peringkat emas Nirvana. Daerah itu selalu menjadi wilayah kerajaan super. Namun, mereka tidak tahu, apakah beberapa peristiwa khusus akan terjadi kali ini. Kelompok Lindong tidak beristirahat karena situasi apapun, selama perjalanan mereka berikutnya. Oleh karena itu, pada sore hari berikutnya, sosok mereka yang bergegas akhirnya berhenti dengan lambat. Tubuh mereka bergerak dan mendarat di pohon raksasa. Setelah itu, mereka melihat ke depan dengan mata panas berapi-api. Daerah di depannya adalah cekungan seperti hutan yang sepi. Sepintas, seseorang tidak dapat melihat akhirnya. Aura ganas yang sangat padat, menyebar dari dalam hutan. Di tengah hutan yang sunyi itu adalah puncak gunung yang sangat megah. Puncak gunung itu datar, tampak seolah-olah telah diretas oleh seseorang. Puncak gunung membentang hingga 1000 yard, dan hutan yang sunyi sangat menarik perhatian. Selain itu, samar-samar orang bisa merasakan, seolah-olah ada riak unik yang dipancarkan dari puncak gunung. Apakah ini 100 Empire Mountain? Gumam Lindong. Lindong kaget saat dia melihat puncak gunung yang menembus awan. Cahaya menyala di matanya, menjadi sedikit lebih padat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Mouling, Surou dan yang lainnya di sisi Lindong, juga dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah bertahun-tahun pelatihan, dan merasakan kompetisi yang begitu pahit, mereka akhirnya mencapai tujuan akhir mereka. Haha, Gunung 100 Kekaisaran, kita akhirnya tiba di sini. Ucap seseorang. Ada banyak sosok yang bergegas menuju ke tengah hutan yang sunyi ini dari semua tempat. Ekspresi mereka mirip dengan kelompok Lindong, ketika mereka mendarat di udara. Setelah itu, mata mereka menjadi sangat panas. Beberapa orang tidak dapat mengendalikan kegembiraan di hati mereka, ketika mereka tertawa terbahak-bahak ke langit. Semua orang telah melakukan upaya yang luar biasa, untuk mencapai ke tempat ini. Mereka bertarung dengan orang lain, mereka bertarung dengan putra surga, dan mereka bertarung dengan diri mereka sendiri. Mereka semua telah memeras potensi mereka sendiri sampai kering, dengan harapan bisa mencapai tempat ini. Semakin banyak tokoh bergegas dari segala arah. Akhirnya, mereka berhenti di luar hutan yang sunyi ini. Dalam sekejap, seluruh tempat ini menjadi sangat bising. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lindong mengangkat matanya untuk melihat gunung sebelum dia tiba-tiba bertanya. Orang-orang yang datang ke sini, akan memasuki hutan 100 kekaisaran, dan terlibat dalam pertarungan terakhir. Namun, untuk maju ke 100 Empire Mountain,
Seseorang harus melangkah ke peringkat emas nirvana, jawab seseorang. Lindong sedikit memusatkan matanya, setelah mendengar jawaban ini. Dia akan berbicara ketika dia kembali pulih. Suara itu bukan milik siapapun dari kelompok mereka. Segera, dia berbalik, hanya untuk melihat sosok berdiri melawan angin, di pohon raksasa tidak jauh ke arah kiri. Orang itu mengenakan pakaian biru, dan wajahnya seputih salju. Hidungnya menonjol, sementara alisnya terpahat seperti bulan. Meskipun sosok itu berpakaian seperti seorang pria, aura femininnya serta wajahnya yang seperti biji melon, benar-benar mengungkapkan identitasnya sebagai seorang wanita. Pada saat ini, wanita cantik ini, yang mengenakan pakaian laki-laki, menatap kelompok Lindong dengan minat di matanya. Terima kasih untuk informasinya, ucap Lindong. Mata Lindong tertuju pada wanita berpakaian biru ini. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Namun, beberapa kehati-hatian melonjak dalam hati Lindong saat dia melakukannya. Ini karena dia bisa merasakan bahwa wanita berpakaian biru di depan matanya ini bukan orang yang sederhana. Apakah kamu yang bernama Lindong? Aku telah mendengar tentang grup kamu. Tidak terduga, bahwa kamu, bahkan telah menghabisi kekaisaran jaring hebat. Haha, sudah bertahun-tahun sejak seseorang seperti kelompokmu muncul di antara kekaisaran berpangkat rendah. Wanita berpakaian biru itu berkata. Sikapnya seolah-olah dia tidak menyadari kegelisahan di hati Lindong. Aku dipanggil Lanying, dan aku berasal dari kerajaan surgawi. Ucap Lanying. Wanita itu dengan murah hati mengulurkan tangan salju putihnya ke arah Lindong, dengan cara yang anggun. Senyum di wajahnya sangat memikat. Namun, saat dia berbicara, Lindong menemukan bahwa, keterkejutan dengan ekspresi kaget di wajah Sukui. Lindong tidak bertanya apa-apa pada Sukui. Ini karena matanya juga tiba-tiba menyusut seperti saat ini. Dia bisa melihat segel nirvana berwarna ungu emas yang berkedip-kedip di tangannya yang seputih salju. Itu adalah tanda bahwa dia telah maju ke peringkat emas nirvana. Segel nirvana ungu emas. Hanya mereka yang telah melangkah ke peringkat emas nirvana, yang akan memiliki indikator unik ini. Ini adalah pertama kalinya, Lindong melihat segel nirvana ungu emas asli. Terlebih lagi, yang paling mengejutkannya adalah, bahwa pemilik segel nirvana emas ungu ini, sebenarnya adalah seorang wanita cantik. Gelombang besar melonjak dalam hati Lindong, dan hanya beberapa saat kemudian, sebelum dia berhasil menekannya dengan paksa. Dia mengulurkan tangannya, dan dengan lembut melakukan kontak dengan tangan Lindong. Perasaan yang sedingin es nan lembut, membuatnya tidak mau melepaskannya. Kekaisaran yang besar, Lindong, ucap Lindong. Namun, Lindong akhirnya tidak terlalu memanjakan perasaan ini. Dia melakukan semuanya dengan tepat, dan melepaskan tangannya setelah bersentuhan. Ini karena dia jelas mengerti, bahwa wanita di depannya ini, kemungkinan adalah orang terkuat yang dia temui sejak dia tiba di Ancient Battlefield. Sebelum dia berhasil mengidentifikasi, apakah wanita ini adalah musuh atau teman, dia harus melanjutkan dengan hati-hati. Lanying menatap Lindong sebelum tersenyum manis. Naluri wanitanya yang tajam, memungkinkannya untuk menemukan mata Lindong yang menyusut, ketika Lindong melihat segel nirvana ungu emas di telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan kehati-hatian dan ketakutan, yang dimiliki Lindong terhadapnya. Aku sudah lama mendengar tentang kelompokmu. Aku tidak pernah menduga, bahwa kita akan bertemu satu sama lain di sini, ucap Lanying. Lanying memiliki dagu yang sangat tajam, dan ketika dia tersenyum, itu membuatnya terlihat sangat cantik. Mata cantiknya juga terlihat lembut, saat dia melihat Little Marten, Little Flame, yang berada di samping Lindong, dan Suruo, yang berdiri di belakang Lindong. Marten kecil masih mempertahankan waktu luangnya. Wajahnya yang tampan, selalu bisa segera menarik mata orang lain. Mata Lanying juga berhenti sejenak di wajahnya. Jari-jarinya yang panjang segera melengkung. Dia bisa merasakan perasaan berbahaya yang samar dari tubuhnya. Pandangannya berhenti sejenak pada Marten kecil. Setelah itu, dia melihat Little Flame, yang memiliki tubuh seperti raksasa yang kuat, serta Surou, yang berdiri di belakang Lindong. Bagian belakang giginya segera menggigit bibir merahnya. Selanjutnya, dia berbalik ke arah Lindong,
dan berbicara dengan nada sebelum dia berbicara dengan makna yang lebih dalam. Kekuatan kelompok kamu benar-benar sesuai dengan reputasi kamu. Nona Lanying terlalu murah hati. Ada banyak bakat tersembunyi di dalam wilayah inti ini, dan kami bahkan cukup disayangkan untuk menjadi target orang lain, dan segel nirvana kami dicuri sesaat kemudian. Ucap Lindong lalu tertawa. Dia secara alami mengerti, bahwa Lanying ini tampaknya telah melihat sebagian dari kekuatan mereka. Itu mungkin benar. Lanying menutup mulutnya dan berkata, suatu tindakan yang di luar dugaan Lindong. Seolah-olah dia tidak berpikir, bahwa Lindong hanya menjadi rendah hati. Selain itu, ketika dia berbicara, dia juga menatap Lindong, berniat untuk melihat apakah yang terakhir akan marah karena kesombongannya. Namun, apa yang menyebabkannya sedikit terkejut adalah, bahwa, setelah dia langsung memprovokasi Lindong, Lindong terus tersenyum. Bahkan, matanya bahkan tidak mengungkapkan riak bermusuhan. Tempat ini adalah tempat bersembunyinya harimau dan naga, dan merupakan lingkungan yang sangat kacau. Tidak ada yang bisa memastikan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Lindong menjawab dengan lembut. Ini memang tidak pasti. Namun, aku tahu ada kelompok yang merepotkan, yang akan mendekati kamu, ucap Lanying sambil tersenyum. Oh, Lindong mengangkat alisnya sedikit. Karena Lanying menggambarkan mereka sebagai merepotkan, sepertinya orang yang menargetkan mereka bukanlah individu biasa. Salah satu dari 10 kerajaan super besar, Kekaisaran Iblis Langit. Ahli waris yang telah mewarisi warisan dari pemimpin 4 sekte iblis besar, dia adalah Tao Ti. Ucap Lanying dengan senyum lembut. Berdiri di sampingnya, ekspresi Sukui berubah drastis sekali lagi. Jumlah kerajaan di wilayah Suan Timur, sama banyaknya dengan bintang-bintang. Namun, kekaisaran-kekaisaran ini juga dibagi menjadi beberapa tingkatan yang berbeda. Kerajaan super adalah tuan di antara mereka. Pada saat yang sama, di antara kekaisaran super ini, ada 10 kekaisaran terkuat, dan mereka adalah para elit. Mereka disebut 10 kerajaan super besar wilayah Suan Timur. Kekaisaran Iblis Langit yang telah disebutkan, adalah salah satunya. Demikian pula, kerajaan surgawi, yang berasal dari Lanying, adalah salah satunya juga. Mereka adalah elit sejati yang berdiri di puncak battlefield kuno ini. Mungkin mereka telah memandang rendah semua orang, sejak mereka memasuki dunia ini, sementara mereka berjalan tepat di depan semua orang. Ini memang cukup merepotkan, ucap Lindong, dan sedikit mengangguk. Dia menyadari keberadaan 10 kerajaan super besar. Namun, dia tidak tahu, bahwa pewaris dari warisan sekte Tao Ti sebenarnya adalah salah satunya. Oleh karena itu, Kekaisaran Iblis Langit kemungkinan akan beberapa kali lebih kuat daripada Kekaisaran Jaring Besar. Jika kerajaan ini datang mencari mereka, kemungkinan akan ada pertempuran besar yang intens. Lanying sedikit melengkungkan mulutnya dan melirik Lindong, yang ekspresinya tidak benar-benar berubah. Dia tampak agak penasaran tentang sumber ketenangannya. Lagi pula, orang-orang dari Kekaisaran Iblis Langit, adalah individu yang bahkan dia merasa sangat sulit untuk dihadapi. Jumlah orang yang berkerumun ke wilayah ini meningkat, sementara Lindong sedang berbicara dengan Lanying. Kebisingan yang diciptakan juga memecah keheningan asli tempat ini. Berdengung. Pada saat ini, suara berdengung tiba-tiba dipancarkan dari langit. Tak terhitung jumlah orang yang mengangkat kepala untuk menatap, hanya untuk melihat cahaya tiba-tiba muncul dari tengah hutan. Setelah itu, ia berubah menjadi sosok manusia, yang muncul di langit yang tinggi. Sosok manusia itu berdiri di atas pedang besar, sambil mengenakan pakaian sekte. Matanya yang seperti elang dipenuhi dengan kekakuan yang kuat, saat mereka menyapu seluruh tempat. Tekanan yang sangat kuat, juga keluar dari tubuhnya satu demi satu gelombang, dan menyebabkan lingkungan yang bising berubah menjadi sunyi senyap. Semua orang memandangi sosok itu dengan hormat. Dari pakaian sosok itu, mereka semua tahu, bahwa orang di depan mereka adalah anggota sekte super, yang mereka hormati seperti dewa di hati mereka. Kemampuanmu telah terbukti sejak kamu bisa mencapai tempat ini, setelah menjalani 1 tahun pelatihan yang pahit. Namun, pemilihan murid oleh sekte super sangat ketat. Hanya individu yang paling menonjol yang akan dipilih, ucap seseorang. Orang yang mengendarai pedang di udara itu mengabaikan semua orang.
Suaranya persis seperti guntur yang teredam, yang bergemuruh di samping telinga semua orang. Hanya satu syarat yang diperlukan untuk mendaki Gunung 100 Kekaisaran. Segel nirvana di tangan kamu, itu harus berwarna ungu emas. Selama kamu bisa mengamankannya, pelatihan 1 tahun kamu akan berakhir menjadi dongeng. Ucap seseorang. Segel nirvana ungu emas, ucap penonton. Ekspresi sejumlah ahli di sekitarnya menjadi rumit, ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas mengerti apa yang diwakili oleh segel nirvana ungu emas. Itu adalah indikasi dari seorang ahli, tentang peringkat emas nirvana. Bukanlah tugas yang mudah untuk mengubah segel nirvana seseorang menjadi warna ungu emas, di depan tatapan niat buruk para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak peduli taktik apa yang kamu gunakan, dan kami juga tidak akan terganggu dengan prosesnya. Yang kami pedulikan hanyalah hasil akhirnya. Selama kamu bisa memiliki segel nirvana ungu emas, itu akan cukup bagimu untuk direkrut oleh Sekte Super. Ucap seseorang. Jantung Lindong tanpa sadar mendesah pelan, saat mendengar ini. Orang-orang ini, sepertinya mereka benar-benar berniat untuk memaksa sebagian besar orang di sini menjadi gila. Kemungkinan pembantaian kejam akan terjadi di pedalaman hutan yang sunyi, setelah semua orang memasukinya. Dengan begitu, banyak pesaing di sekitar, orang-orang yang bisa mendapatkan segel nirvana ungu emas pasti akan berada di antara minoritas. Pemilihan semacam ini benar-benar agak keras. Apakah ada gunanya untuk penyerapan tingkat darah segar ini untuk Sekte Super ini? Lindong bergumam pelan pada dirinya sendiri. Mereka yang memiliki segel nirvana ungu emas dan terpilih, akan dipersiapkan secara khusus setelah memasuki Sekte Super. Mereka dapat dianggap sebagai murid langsung. Pada saat yang sama, orang-orang dari Sekte Super juga akan mengamati berbagai pertempuran di dalam hutan. Mereka yang memiliki kinerja luar biasa akan dipilih oleh mereka. Namun, setelah memasuki Sekte Super, mereka hanya dapat dianggap sebagai murid dalam ternama. Tentu saja, posisi mereka secara alami akan lebih rendah daripada yang sebelumnya. Ucap Lanying. Orang yang menjelaskan kepada Lindong adalah Lanying, yang berdiri di sampingnya. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat ke arah pria yang mengendarai pedang di udara, itu tidak terlalu menunjukkan sikap hormat. Sangat mungkin, bahwa dia adalah orang yang sangat berpengalaman, yang berpengalaman dalam hal-hal duniawi. Mengingat bakat luar biasa Nona Lanying, kemungkinan Sekte Super telah lama melindungi kamu kan? Lindong tersenyum saat bertanya. Kekaisaran Surgawi adalah keturunan langsung dari Nine Heavens Supreme Purity Palace. Aku secara alami akan memasukinya. Tentu saja, jika bakat seseorang biasa-biasa saja, akan sulit untuk memasukinya, terlepas dari seberapa baik koneksi seseorang. Lanying berbicara pelan. 9 surga istana kemurnian tertinggi. Ucap Lindong. Lindong langsung terpana, ketika mendengar nama ini. Dia ingat, bahwa di Provinsi Desolate Besar di Kekaisaran Yan Besar, dia telah bertemu seorang lelaki tua berpakaian abu-abu. Orang itu tampaknya telah menyebutkan, bahwa dia adalah seseorang dari Istana Kesucian tertinggi 9 surga. Sekarang, setelah dia memikirkannya, orang itu pada waktu itu benar-benar tahu, bagaimana dia menyombongkan diri. Dengan kekuatannya, yang bahkan tidak di satu panggung Yuan Nirvana, kemungkinan orang itu hanya akan menjadi karakter yang sangat biasa, bahkan jika dia adalah bagian dari 9 istana surga kemurnian tertinggi. Oleh karena itu, jelas tidak mungkin baginya untuk menarik Lindong ke faksi itu. Lanying memperlakukan hal ini, seolah-olah Lindong baru saja mendengar tentang Sekte Super ini. Oleh karena itu, dia terlihat tidak peduli ketika dia melihat orang yang mengendarai pedang di udara, yang bertindak lebih unggul, saat dia mengucapkan kata-kata yang tidak berguna itu. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, ada total 7 sekte super di wilayah Suan Timur. Tentu saja, selain mereka, masih ada beberapa sekte super lainnya. Namun, kekuatan sekte super lainnya lebih rendah daripada mereka, ucap Lanying. Oh, manakah dari 7 sekte super ini yang paling kuat? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar informasi terperinci seperti ini, yang berkaitan dengan sekte-sekte super yang berdiri tinggi di atas. Yang dominan di antara 7 sekte super adalah Yuan Gate. Lanying mengerutkan bibir merahnya sedikit,
dan berbicara dengan ekspresi rumit di matanya. Gerbang Yuan, gumam Linding. Ketika Lindong mendengar nama yang agak asing ini, yang tampaknya memiliki aura yang luas dan perkasa, dia sedikit mengangguk. Namun, ia segera melihat ekspresi Little Marten berubah secara halus. Sekte super di wilayah Suan Timur tidak dianggap harmonis. Persaingan di antara mereka cukup ketat. Jika kamu memasuki sebuah sekte super yang memiliki beberapa konflik dengan istana kemurnian tertinggi 9 surga kami, di masa depan, kita bahkan mungkin berakhir dengan pertempuran. Ucap Lanying dengan cara menggoda. Lindong merasa malu. Namun, dia mendapatkan informasi lain dari ini. Sekte-sekte super dari wilayah Suan Timur ini tampaknya tidak bersatu. Sepertinya, seseorang tidak akan bisa lepas dari berbagai perselisihan dimanapun ia berada di dunia ini. Sementara, Lindong terus bertanya tentang informasi yang berkaitan dengan sekte super, suara perkasa dari sosok manusia, yang mengendarai pedang di udara akhirnya berhenti. Dia memandangi mata merah darah, banyak orang di bawah sebelum dia tersenyum puas. Setelah itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Karena semua orang sudah siap, aku akan mengumumkan, bahwa 100 perang kekaisaran akan secara resmi dimulai. Bang! Seluruh tempat tampak bergetar pada saat ini, sebelum suara angin deras bergema di langit. Akhirnya, banyak tokoh bergegas menuju medan perang terakhir di bawah dari semua arah. Aku akan bergerak dulu. Lindong, semoga aku bisa bertemu denganmu di 100 Empire Mountain. Akhirnya ada anggota kekaisaran peringkat rendah yang berhasil sampai di sini. Tolong jangan mengecewakan aku, ucap Lanying. Lanying menoleh dan tersenyum manis pada Lindong, setelah dia melihat sosok manusia yang berkedip dan menutupi langit. Tubuhnya yang cantik bergerak, berubah menjadi beberapa bayangan setelah dia bergegas keluar. Kecepatannya sangat cepat. Tidak heran, dia adalah seseorang yang telah melangkah ke peringkat emas Nirvana. Lindong juga menghela nafas, ketika dia melihat hantu seperti kecepatan Lanying. Mereka yang bisa masuk ke peringkat emas Nirvana, memang bukan individu biasa. Ayo pergi, kami akan langsung menuju ke 100 Empire Mountain, ucap Lindong. Jejak panas liar juga naik ke mata Lindong, ketika dia merasakan bahwa atmosfer di sekitarnya yang telah meledak. Detik berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan bergegas menuju hutan seperti burung besar. Marten kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Medan pertempuran terakhir akhirnya tiba. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.